Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dipertemukan lagi pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di masa pandemi sekarang ini. Nah, meskipun di masa pandemi kita tidak bisa dipertemukan secara langsung, tapi kita bisa bertemu secara virtual melalui video maupun sosial media. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Adil Al-Malik, dan Al-Kamil Muhammad. Nah, semoga pelajaran hari ini dapat kita petik hikmahnya untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebelum itu dibuka dulu buku paket Sejarah Kebudayaan Islamnya di materi tersebut. Kemudian untuk absen, seperti biasanya, kalian bisa menuliskan nama, kelas, dan nomor absen di kolom komentar. Nanti akan Ibu cek satu persatu ya. Baiklah, apabila bukunya sudah dipersiapkan dan sudah dibuka pada materi Semangat Juang Para Pemimpin Daulah Ayyubiyah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Adil, dan Al-Kamil, kita akan mulai pembelajarannya sekarang. Yang pertama yaitu biografi dari Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkapnya yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Salahuddin lahir di Benteng Tikrit, Irak, tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi, dan wafat di Damaskus pada tahun 1193 Masehi dalam usia 57 tahun. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Syirkuh hijrah meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan pindah ke daerah Tikrit, Irak. Pendidikan masa kecilnya, Salahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis di madrasah. Dalam buku-buku sejarah dituturkan bahwa cita-cita awal Salahuddin ialah menjadi orang yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama Islam atau yang biasa kita sebut sebagai ulama. Ia senang berdiskusi tentang ilmu kalam, Al-Quran, fikih, dan hadis. Selain mempelajari ilmu-ilmu agama, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi, maupun politik. Setelah itu, Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun. Dalam lingkungan Istana Nuruddin, dari kecil beliau sudah terlihat karakter kuat Salahuddin yang rendah hati, santun, serta penuh belas kasih. Salahuddin tumbuh di lingkungan keluarga agamis dan dalam lingkungan keluarga kesatria. Seiring berjalannya waktu, Salahuddin kemudian menunjukkan kepiawaiannya dalam kepemimpinan. Ia mampu melakukan mobilisasi dan reorganisasi pasukan dan perekonomian di Mesir, terutama untuk menghadapi kemungkinan serbuan bala tentara salib.
Impian bersatunya bangsa Muslim tercapai setelah pada September tahun 1174 Masehi, Salahuddin berhasil menundukkan Daulah Fatimiyah di Mesir untuk patuh pada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Daulah Ayyubiyah yang bermazhab Sunni akhirnya berdiri di Mesir menggantikan Daulah Fatimiyah yang berkuasa sebelumnya dan bermazhab Syiah. Nah, ada beberapa peristiwa yang terjadi karena semangat juang yang dimiliki oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama yaitu dalam kegiatan perekonomian, ia bekerja sama dengan penguasa Muslim di wilayah lain dan menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah Hindia dan menyempurnakan sistem perpajakan. Kemudian yang kedua yaitu pada masa pemerintahannya, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh, diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Ia membangun tembok kota di Kairo dan Bukit Muqattam sebagai benteng pertahanan. Salah satu karya monumental yang disumbangkannya selama beliau menjabat sebagai sultan adalah bangunan sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Qal'atul Jabal yang dibangun di Kairo pada tahun 1183 Masehi. Kemudian usaha-usaha lainnya yaitu memadamkan pemberontakan Hejib pada tahun 568 Hijriah atau 1173 Masehi yang sekaligus memperluas wilayah Mesir sampai selatan Nubia. Kemudian yang keempat yaitu perluasan wilayah di Ayyubiyah ke Yaman pada tahun 569 Hijriah atau 1173 Masehi. Yang selanjutnya yaitu perluasan wilayah Al-Ayyubiyah ke Damaskus dan Mosul pada tahun 570 Hijriah atau 1175 Masehi. Tujuan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi menyatukan Mesir, Suriah, Nubuah, Yaman, Tripoli, dan wilayah-wilayah yang lainnya di bawah komando Al-Ayyubiyah adalah terjadinya koalisi umat Islam yang kuat dalam melawan gempuran-gempuran tentara salib. Nah, yang selanjutnya yaitu pembebasan Al-Quds atau Baitul Maqdis. Ada peristiwa lain yang mungkin belum disebutkan di dalam PPT yaitu adanya pertempuran atau perang Hittin. Sekarang kita masuk pada pemimpin terkenal yang kedua, yaitu biografinya Al-Malik Al-Adil. Beliau sering dipanggil sebagai Al-Adil. Nama lengkapnya yaitu Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Beliau menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah yang memerintah pada tahun 596 sampai 615 Hijriah atau 1200 sampai 1218 Masehi yang berkedudukan di Damaskus. Beliau adalah putra Najmuddin Ayyub yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dia menjadi sultan menggantikan Al-Afdal yang gugur dalam peperangan. Al-Adil merupakan seorang pemimpin pemerintahan dan pengatur strategi yang berbakat dan efektif. Nah, ada banyak juga peristiwa yang dilakukan karena semangat juang Al-Malik Al-Adil. Yang pertama yaitu pada tahun 1168 sampai 1169 Masehi, beliau mengikuti pamannya ekspedisi militer ke Mesir. Kemudian yang kedua yaitu tahun 1174, beliau bersama dengan Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Mesir. Sedangkan Al-Adil mengembangkan pemerintahannya di Damaskus. Yang ketiga yaitu pada tahun 1169 Masehi,
beliau dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Kirs, Mesir. Yang keempat yaitu pada tahun 1186 sampai 1195 Masehi, beliau kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan salib. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 1192 sampai 1193 Masehi, beliau menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 1193 Masehi, beliau menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul. Yang ketujuh yaitu akhirnya beliau menjadi gubernur Syria di Damaskus, dan akhirnya beliau diangkat menjadi sultan di Damaskus. Kemudian yang selanjutnya yaitu biografi dari pemimpin Daulah Al-Ayyubiyah yang terkenal, yaitu Al-Kamil Muhammad. Nama lengkap Al-Kamil adalah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Ma'ali Muhammad. Al-Kamil adalah putra dari Al-Adil. Pada tahun 1218, Al-Kamil memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat atau Damietta, dan kemudian menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Pada tahun 1219, hampir kehilangan tahta karena konspirasi kaum Kristen Koptik. Al-Kamil kemudian pergi ke Yaman untuk menghindari konspirasi itu. Dan konspirasi itu berhasil dipadamkan oleh saudaranya bernama Al-Mu'azzam yang menjabat sebagai gubernur Suriah. Pada bulan Februari tahun 1229 Masehi, Al-Kamil menyepakati perdamaian selama 10 tahun dengan Frederick II yang berisi antara lain, yang pertama yaitu ia mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib. Kemudian yang kedua yaitu kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Nah, sama dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, banyak peristiwa terjadi yang diakibatkan dari semangat juang dari Al-Kamil Muhammad, meskipun pada akhirnya Al-Quds kembali jatuh ke tangan pasukan salib. Nah, semangat juang itu yang pertama yaitu beliau memimpin pengepungan menghadapi pasukan salib. Pada tahun 1218 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu menjadi Sultan Dinasti Ayyubiyah pada tahun 1218 Masehi. Yang ketiga, kota Dimyat akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Yang keempat, Al-Kamil menawarkan perjanjian damai dengan pasukan salib. Yang kelima yaitu beliau membangun kembali tembok Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Mu'azzam saudaranya. Dan yang terakhir yaitu mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah batu Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Al-Kamil akhirnya meninggal dunia pada tahun 1238 Masehi. Nah, itu tadi adalah materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Adil, dan Al-Kamil. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu mereka adalah seorang pahlawan besar bagi umat Islam, yang karena semangat juangnya akhirnya mereka dapat menegakkan harga diri umat muslim. Nah, diharapkan dari materi hari ini kita dapat mengambil contoh yaitu semangat juang mereka yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menegakkan harga diri kita sebagai umat Islam.
Nah, nanti filenya akan Ibu kirim ke dalam WhatsApp grup. Dan apabila ada pertanyaan atau ada pendapat atau yang lain sebagainya, bisa kalian tanyakan nanti di WhatsApp grup. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah membaca hamdalah dan akhiratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, cukup sekian materi dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.